Saudara sekalian, hari ini tanggal 14 Februari kita memperingati Santo Cyrillus, rahib, dan Santo Methodius, uskup. Orang dari daerah timur, dari Babylon, atau yang diutus ke daerah Eropa Timur, yaitu daerah Rusia dan sekitarnya, semua daerah yang disebut daerah bangsa-bangsa Slavia, untuk membawa kabar baik atau Injil. Dan mereka sangat sadar bahwa hanya bisa membawa kabar itu kalau mengambil bahasa setempat, inkulturasi, yaitu masuk dalam kebudayaan setempat, bukan dalam bahasa Latin atau bahasa Yunani atau bahasa dari yang lain, tetapi sungguh-sungguh bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang di tempat itu. Dan mereka menciptakan huruf-huruf untuk bisa menulis bahasa Slavia yang belum pernah ditulis. Dan sampai sekarang huruf-huruf yang diciptakan oleh Cyrillus dan Methodius masih dipakai untuk bahasa Rusia misalnya. Memang mereka ambil mirip dengan huruf-huruf Yunani. Kalau tahu membaca bahasa Yunani, gampang membaca huruf-huruf Rusia, tetapi tentunya bukan pas sama. Mereka menyesuaikan dengan kebudayaan di situ. Ini sesuatu yang sangat perlu masa sekarang. Konsili Vatikan kedua justru mengizinkan bahwa kita Katolik bukan lagi pakai bahasa Latin yang tidak dimengerti oleh orang sekarang, tetapi bahasa setempat, bahasa semua bangsa. Dan karya mereka sangat berhasil. Yang satu, Cyrillus, yang namanya pada umumnya pada masa mulanya adalah Constantinus, meninggal di Roma karena sakit. Dan dia meninggal sebagai biarawan dengan mengambil nama Cyrillus, sedangkan Methodius kembali ke daerah Eropa Timur dan meneruskan karya, dan murid-murid dari mereka teruskan juga. Dan sekarang sejak Paulus kedua, Cyrillus dan Methodius dianggap sebagai pelindung Eropa bersama dengan Benedictus, karena sungguh-sungguh mereka membawa kabar baik sesuai dengan yang perlu di tempat, yaitu di Eropa ini. Dan dalam teks misa hari ini kita melihat kesulitan justru untuk menyesuaikan diri, untuk membuat orang bisa mengerti Injil. Sesudah Yesus mengalami kesulitan dengan orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang minta hal yang tidak masuk akal, mujizat hebat, padahal Yesus sudah membuat banyak mujizat. Yesus dengan murid-muridnya menyeberang untuk pergi ke daerah di luar Palestina, dan muridnya lupa bawa roti. Maka kebetulan Yesus berkata, hati-hati dengan roti atau yang dibuat oleh orang Farisi. Dan muridnya tidak mengerti bahwa maksud Yesus ialah hati-hati dengan sikap mereka yang terlalu mau cari akal untuk buat yang tidak benar. Dan
Mereka kira Yesus pikir, tidak ada roti, maka jangan-jangan nanti beli roti sembarangan. Yesus menyesal, seperti dia menyesal mendengar orang Farisi yang tidak mau mengertinya. Dia menyesal dengan berkata, kamu juga sama. Kamu murid-muridku, sudah ikut dengan aku, lihat semua yang aku lakukan dan belum mengerti. Dan ini yang boleh kita pikirkan, apakah kita orang Katolik, pengikut Yesus, sungguh-sungguh memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus, yaitu membawa kabar baik kepada orang miskin, membawa kabar baik kepada semua suku, dengan menyesuaikan diri dengan kebudayaan masing-masing, dan bukan membawa sesuatu yang sudah kita bayangkan hebat-hebat. Dan dalam hal ini kita bisa dalam bacaan pertama lihat Allah sendiri yang menyesal karena sudah ciptakan manusia, dan manusia yang menjadi begitu jelek sejak Adam dan Hawa berdosa, sejak Kain membunuh Abel. Sekarang ternyata di mana saja tidak ada lain dari kekerasan, dosa, kecuali satu, Nabi Nuh. Maka kita membaca surat itu di mana Allah tentu menyesal, itu cara omong, bukan kenyataan dari Allah, tetapi justru kita melihat Allah seperti kita lah, yang mempunyai pikiran, menyimbang apa yang terjadi, dan Allah mau menghapuskan semua yang sudah diciptakannya. Dia menyesal. Tetapi toh ada Nuh, satu saja yang bisa buat akhirnya selamat semua ciptaan. Dan Allah suruh Nabi Nuh buat kapal atau bahtera besar, dan membawa di dalamnya semua binatang, 7 pasangan untuk binatang yang halal, 1 pasangan untuk binatang yang tidak halal, karena ya dipikirkan nanti harus ada binatang untuk kurban, untuk mengucapkan terima kasih, maka yang halal harus lebih dari 1 pasangan. Dan begitu semua kisah ini tentunya bukan kenyataan sejarah, tetapi caranya kita pelan-pelan merenungkan sifat Allah yang begitu penuh kasih, yang begitu menyesal bahwa kita tidak taat kepadanya, yang toh mau tetap membawa kasih-Nya kepada kita. Semoga kita sebagai murid Yesus bukan keras kepala dan kurang mengerti. Semoga kita justru seperti Cyrillus dan Methodius mau membawa kabar baik sesuai dengan kebudayaan di mana kita berada, bukan diimpor dari Perancis, dari Belanda, dari entah mana, tetapi yang bisa disentuh dan dimengerti oleh orang di sini, di Indonesia. Mari kita mohon berkat dari Allah dengan pengantaraan Cyrillus dan Methodius. Allah Bapa yang Maha Rahim, melalui Santo Cyrillus dan Methodius, Engkau menerangi bangsa-bangsa Slavia. Bantulah kami untuk memahami ajaran-Mu, dan sempurnakanlah kami menjadi umat yang sehati dalam iman. Semuanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Aku diutus untuk mengasihi-Mu Bapa.
Tunjuk